Kita berdiskusi lagi ya. Silakan saya sapa dulu di sini ada Mbak Rena, kemudian Bang Namek ya. Mbak Rena silakan 50 tahun untuk berbicara, kemudian Bang Namek. Jangan ada yang mengganggu. Silakan. 50 tahun lama kali. Apa? Umurnya belum sampai. Iya wanita. Cantik ini itu biar fresh. Lanjut aja. Wanita loh. Okay. Begini yang Unirifa. Sebenarnya berdebat itu diizinkan. Kan di dalam undang-undang ada undang-undang perdebatan. Bagus. Tetapi saya yang tidak habis pikirnya, setiap para oten itu kita ungkapkan kebenaran yang ada di kitab Injilnya, kenapa dia selalu mengelak? Dan setelah itu, setelah apa yang kita ucapkan, seolah-olah kita ini menghujat bagi dirinya. Yang saya lihat selama ini, yang memulai menghujat itu kan dari pihaknya dia. Tetapi kenapa selalu kita yang dianggap dulu untuk memulai menghujat? Jadi kalau dibilang debat itu tidak dibolehkan, di dalam undang-undang ada undang-undang perdebatan, tetapi kan ada taraf-taraf untuk kata-kata yang pantas, mana yang tidak. Tapi bagi kita sebagai umat Islam, jika nabi kita, kitab kita, Allah yang mereka ucapkan untuk menjelek-jelekannya, bagi kita umat Islam tentu kita merasa bahwa itu adalah suatu penistaan. Ya wajar dong kita untuk melaporkannya. Karena bagi kayak semalam ya, siapa yang ibu-ibu itu yang mengatakan Unirifa begini-begini? Iya, Bu Unirifa begini-begini. Bagi saya itu ada suatu udah harga diri. Dalam perdebatan kita tidak boleh untuk mencas harga diri orang. Itu bisa juga untuk dilaporkan. Yang melenceng itu di dalam perdebatan itu bukannya tidak untuk harga diri, kita tidak boleh kita untuk mengapakannya maksudnya mencas harga diri orang tidak boleh. Itu bagi saya Unirifa. Ya, mungkin sebelum ke Bang Namek diminta, saya menarik untuk agak keluar dari topik, yaitu tentang apakah orang-orang Kristen ini pantas tinggal di Indonesia. Jadi ini adalah sebuah kalau ada yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak pantas tinggal di Indonesia, saya tidak sepakat dengan mereka walaupun mereka Muslim sekalipun. Pertama, ketika kita bicara bahwa agama Kristen adalah agama penjajah, maka kita bahas dulu kata by kata. Apakah benar seperti itu sebelum kita lanjut ya. Pertama, yang kita harus pahami, para penjajah itu memang mayoritasnya beragama Kristen. Tapi saudara-saudara kita yang tinggal bersama kita, mereka tidak terlibat penjajahan itu. Bisa jadi, jangan-jangan penjajah itu, kalau kita bicara keturunan, jangan-jangan ada tuh umat Islam yang adalah anak-anak cicit dari penjajah itu, kita tidak tahu. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi orang terdahulu yang berbuat salah, lalu mereka yang sekarang yang menanggung. Tidak seperti itu dalam Islam, karena Islam mengajarkan untuk berlaku adil. Dan jadi saya tidak sepakat dengan diksi bahwa orang Kristen tidak pantas tinggal di Indonesia. Bahkan seperti yang Tristan katakan tadi, ada kok pahlawan-pahlawan kita yang beragama Kristen, Pierre Pandian. Saya sebut dulu. 1. Urip Sumoharjo. 2. TB Simatupang. 3. Yosudarso. 4. Adi Sucipto. 5. DI Panjaitan. 6. Selamat Riyadi. Patimura. WG Suprapan. Jamin Ginting. DLL DST DRB Samratulangi sama Peram ya. Saya coba hafal kok. Itu loh, saya hafal loh. Pelajaran SD. Nah, jadi artinya adalah kita sebagai umat Islam, walaupun memang mayoritas kita Muslim, Allah ajarkan kita untuk bertoleransi dan juga untuk berlaku adil. Misal, si Haleluya, dia yang memukul kepala saya tidak mungkin tonjol mikana, gitu, ya. Jadi Haleluya, kalau kamu punya masalah pribadi dengan Bang Budi, jangan ke saya, ya, jangan ke saya, kamu ngadu. Kalau dengan saya bahas, pernahkah kita pernahkah kita clash, pernahkah kita bertengkar tentang diskusi, baru dengan saya. Oke, haleluya. Ya, semoga paham. Nah,
Haleluya bilang gini, kenapa sikit-sikit di framing? Apa itu framing? Jelaskan dulu. Contoh-contoh framing seperti apa? Nah, kalau misalkannya Haleluya bilang gini, kenapa kalian katakan kami penghujat? Lah, kan saya sudah katakan, setiap kita berhak menyatakan sikap untuk tidak setuju dengan argumentasi orang lain. Silakan direkam itu sebagai bukti, maka ajukan kepada orang-orang yang berkompeten, ahli bahasa. Nah, orang-orang ini akan kita temui di ranah mana? Di kantor polisi. Itu di polisi itu lengkap loh. Ada ahli bahasanya, ada ahli wajah, ahli gestur, bahkan ada paranormalnya juga kalau nggak salah dulu ya, bisa melihat isi hati orang tuh kalau nggak salah, nggak tahu ya, percaya nggak percaya sih gitu kan. Ada tuh. Jadi tim kita membaca pikiran. Membaca pikiran. Jadi polisi kita itu dibekali oleh pemerintah dengan berbagai macam keilmuan. Ya, percayakan kepada mereka. Saya kalau dikatakan percaya nggak percaya, saya percaya kepada Allah. Allah mengizinkan saya tinggal di Indonesia, di mana penegak keadilannya yaitu mereka yang berada di jaksa, hakim, pak polisi saya harus percaya gitu loh. Ya saya harus percaya, mau gimana lagi, ya kan? Gitu. Nah, kenapa saya menghimbau buat teman-teman muslim untuk melaporkan mereka? Itu justru kita percaya kepada negara kita gitu loh. Justru kita adalah umat yang patuh terhadap undang-undang kita, karena itu fasilitas kita. Dan jangan takut ketika kita himbau umat Islam untuk melaporkan, lah kita jangan menghujat juga kali, kan gitu. Gitu, ya. Boleh saya main dikit, saya mau turun juga nih. Boleh ya? Nih. Nah, untuk melapor pun harus pintar, harus kena delik. Kalau enggak kalian bisa kena pasal pencemaran nama baik ya. Nah, kawan-kawan yang kena masalah kemarin itu yang monolog, bukan yang dialog. Nah, yang kena tuh yang monolog, bukan yang dialog. Sekali lagi, yang kena itu monolog. Jadi yang dilaporkan muslim itu udah pas deliknya kenanya. Bukan musimnya pengecut, enggak. Kami merasa dibuat tidak adil karena nggak ada hak jawab. Nah, orang-orang yang monolog ini yang pengecut sebenarnya. Karena tidak mau menghadirkan orang yang kompeten untuk menjawab argumennya. Mengambil ayat, nggak masalah ya dia ngambil. Tapi ketika menarasikan dan menjelaskan ayat tersebut, itu jauh melenceng dari apa yang disebut kebenaran di dalam Islam melalui ijma ulama. Begitu. Nah, jadi yang pengecut siapa, yang nonjok siapa, yang kena siapa, ya gitu ya, maling maling gitu loh. Jadi ya yang namanya dulu ya, ini saya habis ini turun. Kamu tadi nggak bisa menjawab pahlawan kekristenan, masih mau lagi naik ke atas ini. Kamu kan mempermalukan dirimu sendiri gitu loh. Kamu nggak bisa dulu. Nah, kau dipotong ya. Ini waktu saya. Apa kamu nggak malu? Tadi malam kamu diskusi sama astaga. Jadi ya. Kamu tadi malam dialog sama Pak Budi. Kamu nggak malu, bro? Ya. Jadi tadi malam ngobrol sama Pak Budi. Oke, terima kasih. Kamu harusnya jangan dibawa ke sini. Jangan dibawa ke ranah sini. Tidak ada lagi. Ya. Iya loh, kita ini kawan Kristen jangan dicontoh yang kayak kita tadi ya. Kita mencontoh mungkin Pak penegak kebenaran saat dia diskusi, saat dia dialog itu. Walaupun diksinya berdebat, tetap koridor itu mempermasalahkan yang sudah ada ya nggak apa-apa gitu. Misalkan begini, misalnya saya kasih tahu. Mereka berkata nih Nabi Muhammad SAW telah gila. Apakah ini benar-benar gila? Tolong dijawab Unirifa. Nah nanti Unirifa ada jawab. Kenapa? Itu bukan kena salah ya. Karena ada ayatnya Al-Hijr 6. Ini loh, ada ayatnya loh. Oh, Nabi Muhammad SAW itu Isra Mi'raj misalkan. Kok bisa ya? Secara akal tuh nggak masuk akal. Mana ayatnya? Isra ayat 1. Apakah dia telah berdusta? Masa sih? Buram lah ya. Masa sih? Ya, jadi ada bertanya gitu loh. Tapi kalau udah menyimpulkan, oh Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, kemudian naik kudanya begini, begono, kepalanya begini, kudanya begini, begitu. Udah menyimpulkan. Nah ini yang nggak baik gitu ya. Nah tolong kawan-kawan juga kalau mau melapor juga yang bijak. Saya habis ini mau pamit turun dulu. Makasih ya Unirifa di sini untuk mengedukasi kawan-kawan. Kalau perdebatan menurut saya tidak akan bisa stop
kecuali ayat Al-Baqarah 120 itu nggak ada. Walantar doang kal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatah. Jadi kalau masalah penghujatan di sini kita juga harus adil. Dengan kebencianmu membuatmu tidak berlaku adil. Al-Maidah 8 jadi dinamis ya. Siapa yang menghujat di luar itu kalau diskusi nggak bisa disebut dia menghujat ya, karena dia itu dialog ya, bukan monolog. Yang monolog itulah yang terkena delik hukumnya. Terima kasih Uni Ripa yang Ceritaan yang hidungnya mancung. Hidungnya mancung. Mana ada bawel aku dari tadi ya. Makasih ya untuk kawan-kawan kekristenan, tolong belajar nama-nama pahlawan Kristen agar kalau kena diksi-diksi yang haleluya dapat itu ya bisa dijawab. Makasih, terima gaji. Maaf ya, saya rasa saya nggak tahu adakah teman-teman Kristen yang mau diwakili oleh kamu. Kalau kamu bilang saya tidak menaikkan orang Kristen, kamu salah ini. Di samping saya nih. Terima gaji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Saya orang Batak, Uni. Wabarakatuh. Maafkan saya orang Batak saya. Bukan Bapak ini. Ya, makasih ya. Saya orang Indonesia. Saya juga orang Indonesia. Oke, makasih Bang Tristan. Makasih Bang Tristan. Tuhan memberkati kita semua Bang Tristan. Ya, buat Haleluyang belajar ya, belajar sejarah, baru naik diskusi lagi atau debat. Uni, mau tanya dulu nih. Oke, sebentar. Yang masuk room saya, biarkan saya yang menyuruh bicara karena ini room saya ya, karena saya harus tegas di room saya ini ya. Saya tidak mau room saya ini jadi pasar ya. Baik, terima kasih buat Bang Arius pengertiannya, Mbak Rena juga. Sebelum ke Bang Arius yang baru masuk, kita sapa dulu Bang Namek Timika. Silahkan sampaikan. Oke, saya masih menunggu Robert Puliara JR yang berkuar-kuar di bawah ini untuk naik ke sini, buka cam, kita diskusi berdua, heart to heart. Boleh head to head, boleh heart to heart. Ya, silakan pilih. Silakan Bang Namek Timika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Al-Qadri dari Papua. Saya awam dalam perdebatan, tapi saya selalu ngikutin perdebatan sudah hampir 2 tahun ya. Dulu masih di Unirifa ya. Mungkin nama saya dulu sering kelihatan. Lebih 3 tahun. 3 tahun ya. Sekarang begini, muncul sekarang banyak orang yang bilang debat itu ndak usah lah debat itu. Tapi kita di Papua, di Indonesia Timur khususnya ya, kita lihat, ndak usah lah saya ngomong, mungkin Unirifa sudah tahu. Dan itu terjadi setiap hari. Cuma yang bikin aman-aman aja, umat Islam di sini lebih sabar, lebih menahan diri. Itu yang bikin kami bisa hidup berdampingan. Pesan saya satu aja, tetap berjuang, karena saya belum tentu bisa seperti Unirifa, seperti pejuang-pejuang yang lain. Itu aja Unirifa, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Namek adalah salah satu pengamat debat ya, atau penonton diskusi lintas agama, dan itu adalah pandangan beliau. Kenapa sih tidak paksa beliau buka cam? Karena beliau tidak akan menjadi narasumber. Beliau hanya menyampaikan keresahan-keresahan saja. Jadi buat siapapun masyarakat yang ada di siapapun Anda, silakan naik ke sini untuk menyampaikan keresahan ya. Tapi kalau untuk narasumber yang ingin berdiskusi dengan saya atau mengangkat sebuah tema, tolong open cam. Kenapa? Ketika kalian menghujat, kita tahu tuh foto kalian bisa kita pampang di tiang listrik. Paham? Ya, makasih. Bang Arius langsung buka cam dia. Oke, shalom pagi Bang Arius. How are you today? Udah sarapan kah belum? Silakan Bang Arius. Uni, mau tanya Uni ya. Kalau santan kelapa itu, kalau rendangnya itu yang kepala apa yang supaya enak Uni? Itu aja. Maaf.
Kalau kita mau bikin rendang itu, kelapanya itu harus kelapa yang ditanam di malam Jumat Kliwon, dan kalau bisa menanamnya harus sambil tutup mata, dan setelah itu dilindungi dengan diberi pagar dan dibaca-baca sebuah nyanyian ya, nyanyiannya boleh lagu dangdut boleh. Lalu kalau bisa setelah tutup Ada Jody. setelah daunnya itu harus ganjil, nggak boleh sama ya. Semuanya ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Lalu dilihat harus ada, tidak boleh ada bengkoknya, pohon kelapanya harus lurus ke atas gitu ya. Lalu setelah itu kelapanya harus yang jatuh tidak boleh ditusuk, tidak boleh dikasih monyet ambil, harus jatuh sendiri dengan indahnya dan harus sempurna bulatannya, nggak boleh mencong sedikit pun. Maka itu akan menjadi rendang yang sangat luar biasa yang bisa disebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih, itu jawaban saya Bang Arios. Terima kasih, salam toleransi. Aku nih izin turun juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, cuma nanya gitu doang. Gitu doang. Astagfirullahaladzim. Silakan. Kenapa? Kenapa kalau saya agak ini ketat di room saya nggak ada yang naik? Come on, ini room saya ini room yang bisa bikin happy loh. Nanti kita jangan-jangan bisa nyanyi-nyanyi loh. Kenapa pada takut gitu? Halo, selamat pagi MS Bahnat. Silakan perkenalkan diri Anda. Who you are? Who you are? Lah, baru ya sudah berkenalan. Udah pada kemental-kemental. Kok maet ah? Demian, naik Demian. Si Dedem. Halo, selamat sore. Ya, selamat malam Dedem. Selamat ini juga, Assalamualaikum Pak Zulkifli Tony, atau selamat pagi. Siapa dulu nih? Pak Zulkifli Tony dulu deh. Silakan Pak, perkenalkan diri Anda, siapakah Anda, lalu sampaikan keresahan Anda atau Anda ingin diskusi, monggo silakan. Tap-tap layar, tap-tap layar. Silakan Pak Zulkifli Tony, silakan berbicara. Seumur hidup. Pak, halo. Pak Tony. Oke, saya turunkan. Pak Tony sih malu-malu, dan di room saya juga ini. Oke, kita sapa the one and only apology Christian dari 3 tahun lalu bernama Demian, yang tidak perlu open cam karena aduh saya udah lihat mukanya, nggak usah. Jangan open cam. Saya udah lihat mukanya. Silakan Dedem. Tunggu, saya numpang ketawa dulu. Demian de Kucu. Nah, ini adik saya naik nih, adik saya. Dear Akal. Oke, Assalamualaikum Julius. Tadi kamu sempat disebut sampai. Oh, ini Ana. Kamu ada ada ini nih. Kamu dibilang udah dilaporkan tapi nggak ketangkap. Nih, coba silakan haleluya, konfirmasi sama orangnya yang bersangkutan Julius. Saya undang kamu lagi haleluya. Siapa? Dia nangis. Kau nggak tangkap katanya. Kamu Ripa, kamu naikin orang terus kau turunkan. Kau etika kau tengok nggak ada ya. Suka-suka gue loh. Di sini enggak, artinya gini loh. Inilah kalian selalu mengundang buat celah untuk ada pertikaian gitu loh. Aku harus diatur sama kau. Ini kan rumah aku. Nggak boleh begitu. Itu kan kamu itu selalu mengundang pertikaian loh. Kamu angkat orang, kamu campain, nggak boleh begitu. Turunkan lagi. Biar kamu tahu ya. Nanti aku naikkan lagi kau. Biar kau tahu rasa. Biar kau tahu rasanya bagaimana kalau Tuhan disuruh turun naik. Nah, kau aja turun naik kan nggak mau. Kan? Apalagi Tuhan kau suruh turun naik. Silakan Demian, selamat pagi adikku yang paling ganteng di seluruh Nusa Tenggara Barat untuk menyampaikan argumentasinya pada pagi kali ini. Kita belum masuk ke ranah isi. Dia di Maluku, boy. Maluku ya? Kok pindahin pula dia di Nusa Tenggara Barat? Suka-suka aku lah, Jul. Silakan Demian, 20 tahun dimulai dari sekarang. Apa ya? Saya juga nggak tahu apa yang mau dibahas. Oke, penista agama Demian.
Wanita, diskusi yang berakhir menjadi penista agama atau monolog yang ditangkap para monologer lintas agama yang ditangkap. Kemudian bagaimana pandangan Anda sebagai Kristen yang harus memikul salib, yang mengajarkan kasih? Bagaimana pendapat Anda, Bro Demian, sebagai apologet Kristen yang sudah 3 tahun malang melintang dalam ranah diskusi debat lintas agama? Terima kasih. Iya, kalau menurut saya selama berdiskusi di Kristen yang penghujat kan mungkin kawan-kawan Muslim udah catat kan. Begitupun saya sebagai orang Kristen, apologet Kristen, saya udah catat beberapa YouTuber Muslim yang suka menghujat. Salah satunya Julius, siapa lagi Nandar. Nah itu menurut saya mereka itu tidak menghormati nilai-nilai budaya di Indonesia. Karena bagaimana kita itu budaya kita mengajarkan yang namanya toleransi, saling menghargai. Tapi kok Uniripa lu nggak catat? Catat lah aku, Dem. Aku harus setara dengan masa nggak setara dibikin di bawah dibikin? Kok nggak boleh gitu? Aku harus di atas Julius, Dem. Nggak boleh aku di bawah. Janganlah, kalau Uniripa itu saya belum menemukan penghujatan dalam hal bermonolog ya. Tapi kalau bernarasi sih menurut saya nggak masalah. Yang bermonolog itu seperti Julius, Sebentar dulu. Kau naikin saya lagi kan? Kau kan udah mulai menghujat tadi kan, Tuhan kau turun naik. Makanya saya bilang, kalian yang selalu mulai penghujatan, Rifa. Kan nggak turun kan nggak enak diturun naik kan, kayak gitulah. Apalagi Tuhan, kau bayangkan manusia yang turun naik nggak mau. Rifa, abang dulu ngomong Rifa, ya. Aduh ampun saya. Tadi udah banyak saya kasih saran sama kamu Dinda. Aduh. Iya. Ya, oke lanjut. Demian. Ya, jadi tolonglah untuk Julius dan kawan-kawan yang lain yang sering menghujat, janganlah gitu loh. Kita ini sangat menghormati nih. Nanti Julius, nanti Anda saya kasih waktu selama 50 tahun untuk menyanggah Demian, tapi diam dulu, bersabar. Tahan. Demian silakan. Iya, kalau menurut saya ya, dalam perdiskusian kemudian ada kata hujatan, itu banyak sekali orang-orang dari mana Kristen. Ya emang sama-sama menghujat mereka loh. Jadi yang mengherankan itu penghujatan dari Kristen saja yang diadili. Yang Islam itu kadang-kadang juga yang nggak diadili, nggak dihukum. Itu perbedaannya. Tapi kalau masalah menghujat, saya juga mengakui memang ada orang Kristen yang menghujat. Tapi kalian juga nggak bisa memungkiri Julius pun menghujat atau beberapa orang Kristen pun menghujat. Orang Kristen lagi orang Islam. Jadi ya hal-hal seperti itu ya dihindari lah gitu loh. Nggak usah lah kita saling menghujat. Kalau berdiskusi ya silakan, nggak usah bermonolog. Kan gitu ya teman-teman ya, silakan. Good, Demian. Kali ini Demian menyampaikan sesuatu, ada yang saya sepakat dengan Demian, ada yang tidak saya sepakati. Yang saya sepakati dari Demian adalah bukan cuma umat Kristen yang ada diksi-diksi penghujatan, tapi saya juga akui bahwa saya juga melihat. Bentar dulu Rifa, maksud kau naikkan aku, turunkan aku apa? Ku turunkan lagi kau. Nanti ku hangusin akun kau lah, serius. Sabar semua. Kalau mau sabar mendengar, ku diamkan. Enggak, kau nanti akun kau bisa ku hangusin. Kau nggak usah banyak kali bicara, Rifa. Kau nggak bagus begitu kau naikin orang. Dah ku bilang kan, pelan saja dulu, santai kayak Pak penegak keadilan, nggak ada ku turun-turunkan dari tadi. Ganti kan, sabar lah orang lagi ngomong pun. Sabar. Pak penegak aja sabar. Oke, lanjut. Kesepakatan aku dengan Demian. Iya, aku akui Dem, memang ada. Tapi Demian, tolong penghujatan itu dijelaskan dulu. Karena gini, dalam iman Islam itu kami tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Apakah bisa kategorinya sebagai penghujatan? Kan tidak bisa. Misal gini, apa yang kami imani sebagai umat Islam, yang itu kalian rasa menghujat kalian, itu tidak bisa kalian laporkan karena itu adalah iman kami. Atau misalnya kami menyampaikan ketika kalian membawa doktrin atau menerangkan konsep iman kalian, maka kami menjelaskan, Dem, hati-hati loh dengan doktrin ini karena konsekuensi logis dari iman kalian itu begini loh. Nah, itu yang kita uji nanti, diskusikan bahwa apakah itu masuk ke ranah penghujatan atau tidak.
Nah, fakta yang tidak bisa kamu bantah adalah mereka-mereka yang ditangkap ini mereka-mereka yang monolog gitu ya. Nah, Julius salah satu, oke, kita bilang Julius juga sering monolog, tapi untungnya ada Julius di sini yang bisa mengklarifikasi apakah benar tuduhan Demian bahwa dia termasuk penghujat. Mungkin Julius saya kasih waktu bicara selama 2 minggu dimulai dari sekarang. Oke, saya pertama ya, saya bilang saya nggak pernah monolog. Ya, kalaupun saya sendirian, saya tuh mengcounter video orang. Video orangnya saya naikkan. Ya, jadi itu hak bantah. Kan ada video orang yang kita respon. Ya, terus dibilang kalau masalah penghujatan, ya kembali lagi standar siapa. Ya, kalau kita pakai standar orang beda-beda. Contoh misalnya aku bilang Demian ini penghujat menurut standarku, menurut standar Uniriva belum tentu. Ya, sekarang standar siapa mau kita pakai? Ya, jadi penegak hukum itu punya standarnya, biarkan penegak hukum yang mengurusi. Kalau saya sendiri secara pribadi ya, udah banyak sekali yang melaporkan. Jauh sebelum ini juga dari 2021 ya, sudah banyak sekali yang melaporkan. Dan kita jelaskan gitu. Dan polisi juga bukan orang yang bodoh kan, yang nggak ngerti agama ya. Selain ngerti hukum, tentu saja kepolisian juga mereka kalau yang ngurusin kasus-kasus penistaan agama pasti mereka juga lihat gitu. Ya mereka juga ngerti tentang agama. Jadi kembali lagi, kalau saya bilang Yesus bukan Tuhan, masa disebut sebagai penistaan? Terus saya bilang bahwa Yesus dicobai sama iblis, masa itu penistaan? Ya, terus kayak contoh yang viral kemarin masalah titit, itu jelas-jelas HTD yang ngomong. Saya cuma merespon, bahkan saya mengatakan ini yang dilakukan HTD udah kelewatan. Saya ngomong loh, yang dilakukan HTD ini bukannya udah kelewatan dan kenapa orang Kristen nggak ada yang komplain? Itu saya sampaikan. Tetapi kan orang-orang ini terlanjur emosi ini kan udah ranahnya itu memang individual ya. Nggak senangnya kepada saya gara-gara dianggap apapun argumen mereka selalu bisa saya bantah. Ya, bahkan orang-orang yang mengklaim sebagai pendebat jago, contoh Wak Donat, berani nggak satu room sama saya? Nggak pernah berani. Sofiatul berani nggak satu room sama saya? Nggak berani. Sofiatul ketemu saya langsung kejang-kejang. Jadi ya gara-gara nggak senang, nggak bisa bantah argumen, ujung-ujungnya apa? Lapor. Jadi sebenarnya umat tukang lapor ini siapa? Saya sampai detik ini belum pernah melaporkan satu pendebat Kristen pun, walaupun saya pegang beberapa bukti yang secara delik hukum mungkin sudah kena. Ya, tetapi saya nggak mau karena saya anggap ya sudahlah, mereka cari makan di situ. Tetapi saya dilaporkan udah berapa banyak, silakan cek. Dan saya nggak masalah, kenapa? Itu membuktikan bahwa umat lapor itu adalah siapa gitu. Umat lapor itu ya orang-orang yang sok-sok bilang bahwa mereka terzolimi lah, begini-begini, tapi mereka yang tukang lapor. Itu faktanya loh. Ya. Terus mereka marah-marah gara-gara Rudi Simamura masuk penjara. Yang disalahkan saya lagi. Aneh gitu kan. Aneh sekali. Bahkan dari dulu saya selalu mengajak teman-teman Kristen. Kalau mau sudahi, yuk sudahi. Ya. Kita sudahi, kita tutup semua akun. Berani nggak? Nggak ada yang berani sampai sekarang. Dan nggak ada yang mau. Saya juga nggak ngerti gitu. Kalian bilang stop yang ginian. Tapi kalian disuruh stop nggak ada yang mau. Kan aneh. Dan saya dari 2021 saat saya pertama buat channel, ya, perasaan kalau saya diskusi tentang ketuhanan Yesus, yang berantem itu bukan antara Islam dan Kristen, selalu Kristen dan Kristen. Ya, bahkan saya dijuluki sebagai rajanya setan gitu kan. Menurut Pak Bom, di antara semua setan, kamulah paling setan gitu. Menurut MBM juga dia bilang, kalau Bang Zuma, ya itu masih setan. Kalau si Julius ini rajanya setan, dia bilang. Loh, kalian berantem sendiri kok, yang disalahkan saya gitu. Aneh. Ya. Disebut sebagai inilah tukang adu domba lah, provokator lah, padahal yang berantem kalian. Ya, dulu saya sendirian, nanti sisanya Kristen. Terakhir bukan saya debat sama Kristen, malah Kristennya berantem sama Kristen. Yang disalahkan saya lagi. Jadi, aku nggak habis pikir lah, tapi terserah lah. Kita juga nggak bisa mengubah opini orang. Ya, nggak bisa. Demian mau anggap kita apa, ya terserah dia. Ya. Orang Kristen mau anggap kita apa, ya terserah dia. Yang penting yang kita lakukan benar di mata Allah, bukan di mata orang. Nggak ada guna juga gitu. Mau orang fitnah kita berapa banyak pun itu nggak mengubah kita. Ya, bukan gara-gara Demian atau teman-teman oten-oten ini ngefitnah saya, maka saya jadi pendek umur, saya jadi susah, ya, saya jadi bla bla bla, enggak. Ya. Karena saya yakin, walaupun mereka memfitnah, walaupun mereka mempersekusi ya dengan segala cara, seperti yang saya rasakan, ya, bahwa mereka mencoba segala cara gitu kan, ya, memang kita akan susah secara dunia, tapi saya yakin selama saya dibela sama Allah, nggak ada yang perlu saya takutkan, karena Allah yang akan menjaga hidup saya, selesai gitu. Jadi, kalau dibilang pandangan saya kepada mereka-mereka ini, ya ini kan orang-orang yang sudah terpojok lah. Orang-orang yang sudah kehabisan akal, nggak tahu lagi mau gimana, ya dengan segala cara dilakukan. Ya, baik itu mungkin
melalui pelaporan, bahkan ada yang menggunakan cara-cara kasar ya, menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan undang-undang gitu kan. Tapi ya sudahlah, mungkin memang hanya segitu kemampuannya, ya wes, ya nggak ada masalah gitu. Dan saya juga sekarang udah mulai malas tanggapi mereka-mereka ini, dan kita nggak pernah singgung-singgung kekristenan. Bahkan saya sebut yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ya, walaupun dia selalu mengklaim dirinya sebagai prototipe kekristenan, dia ini adalah cerminan ajaran Kristen, saya bilang ya ini orang-orang yang nggak benar. Bahkan saya mengajak teman-teman Kristen untuk ya memproses dan juga mentertibkan orang-orang seperti orang-orang ini. Termasuk Ibu V ya. Ibu V dan teman-temannya yang ngejek-ngejek Katolik, saya kasih datanya. Yang lebih lucu orang-orang Kristen sok-sok ngadu-ngadu. Wah, si Julius menghina Katolik duluan, saya kasih ke Katolik datanya. Jadi stop lah. Ya, upaya-upaya bodoh kalau menurut saya, tapi ya kembali lagi kalau memang mau seperti itu, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Gak ada masalah kok. Jadi, yang bisa saya sampaikan, yang penting kita benar di mata Allah, di mata manusia jangan. Ya, nggak perlu kita cari pembenaran di mata manusia. Oke, cukup. Setelah 2 minggu ya saya biarkan, dan tolong Bang Pak Lentera Indonesia, suaranya noise, saya turunkan dulu, silakan naik lagi nanti ketika sudah bagus ya. Tolong perbaiki dulu device-nya, mungkin handsetnya atau handphonenya atau sedang dicas ya. Saya sapa dulu sebelum ke Demian lagi ya. Kita di sini sedang membicarakan tentang ranah penghujat, penista. Kita masih belum di kulit, padahal saya ingin membahas beberapa tema. Ya ampun, sepertinya saya akan 2 tahun lagi saya akan diskusi sepertinya, karena sibuk membicarakan tentang teknis ya. Oke, kita sapa dulu Fighting Spirit. Halo, atau halo Mbak, halo. Oke, Fighting Spirit, silakan perkenalkan diri Anda. Apakah Anda orang yang punya kapasitas dalam menyampaikan sesuatu? Silakan disampaikan di sini berbagi. Iya, saya hanya pengamat, saya Kristen, saya pengamat aja. Namanya siap. Saya lihat memang di dalam debat ini. Pak, namanya siapa? Saya panggil Anda dengan siapa namanya? Ray. Oke, terima kasih Pak Ray. Silakan Pak Ray untuk menanggapi dari pihak awam. Tentu Anda hanya akan menanggapi saja tanpa memberikan informasi seputaran sesuatu yang akademis, karena Anda tidak punya kapasitas. Silakan Anda tanggapi. Betul. Dan kemampuan. Jadi saya lihat ini debat antara Kristen Islam ini memang seringnya menuju kepada hal-hal yang negatif ya, karena akhirnya banyak yang emosi. Jadi banyak yang maki-maki, dan saya lihat juga bahwa orang-orang yang tidak berkapasitas, yang tidak belajar khusus juga masuk, dan akhirnya nggak bisa ngomong, yang ada hanya maki-maki, baik dari pihak Kristen maupun pihak Islam. Jadi mungkin kita juga bisa, ini waktu yang baik untuk kita berpikir gimana solusinya supaya Islam Kristen ini bisa lebih akur dalam ranah ini ya, apologet ya. Jadi ya itu aja yang saya mau sampaikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Oke, mungkin aku tanggapi dikit ya. Kalau kita bicara ini, sebenarnya kenapa emosi? Yaitu kembali lagi ini, ya kembali lagi. Dia emosi itu karena dia bukan membela agama. Kalau saya bilang, orang-orang yang emosi itu bukan karena pembelaan agama, tapi ingin pembuktian jati diri dan ingin ya melepaskan egonya. Jadi dia merasa waktu dia naik, dia nggak ngerti tentang agamanya, dia dicecer pertanyaan, dia nggak bisa jawab. Terakhir dia malu. Untuk menutupi malunya dia marah-marah. Jadi sebenarnya orang yang marah-marah itu bukan membela iman sih. Untuk menutupi rasa malunya, betul. Ya rasa malunya karena nggak ngerti agamanya. Itulah saya bilang, kita kembali lagi. Saya dari Kristen, saya juga melihat beberapa pendeta, saya lihat sudah emosi juga. Saya pernah ketemu beberapa kali, sudah nggak sehat, sedangkan ajaran Kristen itu kan kasih. Jadi saya lihat beberapa pendeta udah maki-maki. Jadi menurut saya mereka juga sebenarnya mental mereka belum siap untuk apologet, belum siap untuk debat. Dan fondasinya kan orang Kristen ini kan harusnya menunjukkan kasih. Jadi kalau debat akhirnya emosi, mending jangan debat. Karena kehidupan kita lebih menentukan knowledge kita, begitu. Tapi gini, balik Bang Fighting Spirit. Sekali lagi saya dari dulu katakan gini, ya kita tuh masuk surga. Ya, semua agama ini, semua agama.
Ya, Semua agama itu Rifa masuk nanti. surga itu adalah perbuatannya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia lebih hafal ayat dibandingkan orang lain. Jadi kembali lagi, kalau memang untuk kita ini diskusi terakhir kita hanya nambah dosa, ngapain? Kalau saya sih prinsipnya sekarang Ya, gitu. Kalau kita debat betul. terakhir kita hanya nambah dosa, mending nggak usah lah. Nggak Mending nggak usah usah. dan Benar. Setuju, eh, setuju. apa gunanya gitu? Kita bela iman, oke lah, menurut lu dapat pahala. Tapi di satu sisi lu juga melakukan hal-hal yang berdosa, jadi terakhir ya sama aja. Mending tidur-tiduran aja daripada habisin tenaga. Cuman saya nggak memungkiri ada beberapa orang yang sebenarnya bukan membela iman, tapi lebih ke arah menganggap ini pekerjaan. Terus yang kedua, karena memang ada donatur yang menyupport dia. Ini yang salah. Masih mending ya, jujur saya harus akui, masih mending si Demian Kucul ini. Ya, dia benar-benar ya melakukan pembelaan iman. Ya, walaupun dia sudah 3 tahun, dia nggak ada donatur, dia nggak gila nyari uang seperti beberapa orang gitu. Ya, Ya, boleh ke saya dulu ya kali, Dinda ya. boleh. Ya, cuman saya sih senang hanya mendengar tapi biar nggak terlampau monoton menonton ya. Saya tanggapin tadi dari banyak pendapat. Maaf buat saudaraku Piting Frit ya, artinya saya klarifikasi sedikit, klarifikasi nih ya bukan klaim. Nah, seperti yang Ya, Bapak bilang tadi itu, artinya pendeta mulai emosi. Kalau menurut saran saya lah, kalau di TikTok ini jangan kita sebut namanya itu, biarlah dia mengapa. Belum tentu dia seorang pendeta gitu loh. Nanti jadi meluas jadinya. Belum tentu dia seorang pendeta. Nah, yang kedua, saya kutip dari tadi itu, sebenarnya sih saya sependapat dengan pendapat rekan-rekan semua yang ada di sini ya. Artinya kita ciptakanlah damai di negara kita ini. Bagaimana caranya? Pak. Yang ada di TikTok ini contohnya seperti yang kami bahas tadi sama Dinda Ripa. Artinya sebetulnya harus seperti ini, hostnya itu konsekuen gitu loh. Nah, dalam pembahasan tersebut mungkin sudah mengarah-arah untuk ricuh, udah tinggal turunkan. Artinya biar tidak ada terjadi yang terasa, yang tersakiti. Nah, juga kalau kita turunkan dia sama aja, berarti kita istilahnya mengurangi dia biar tidak terlampau banyak melakukan dosa yang termasuk penghujat. Nah, yang selanjutnya artinya dalam dialog kita tadi ini sebetulnya sudah sangat indah. Hanya istilahnya contoh, saya ambil nilai-nilai selama ini saya ikutin masalah di debat TikTok ini ya. Saya hanya mengikuti, tidak pernah untuk berdebat. Saya udah mengaku tadi sama Dinda Ripa itu saya bukan pendebat dan segala macam. Makanya di sini namanya saya buat istilah contohnya kayak gini. Nah, penegak keadilan. Saya itu bukan penegak keadilan ataupun jaksa, enggak. Artinya saya berkecimpung di TikTok ini untuk menengahi. Ya, Kristen salah. Ya mungkin bukan inilah, Arifah juga udah pernah sekali dua kali, yang terakhir kemarin kan sakit, nggak boleh. Nah pun di Islam Dinda Ripa pernah saya tegur, jadi harus menengah. Jadi sebetulnya kalau ada pertikaian ataupun suatu apa itu harus ada wasit gitu loh. Kalau nggak ada, ya itu artinya membantu host gitu. Jadi sebetulnya itu indah sebetulnya perdebatan itu, perdebatan tapi dalam damai gitu. Oke Dinda. ya. Oke, sebelum saya menyapa Pak Lentera Indonesia, Pak Fighting Spirit saya turunkan untuk mengganti posisinya dengan Ibu Widika yang saya harap bisa Siap. memberikan sumbangsi pikirannya di sini ya. Jadi tidak hanya di TikTok, hanya Siap. dengan beberapa orang saja. Bang Fighting Spirit, ada yang ingin disampaikan terakhir sebelum saya Itu aja Uni Rifa. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih sama-sama Bang Fighting Spirit. Oke, kita ganti dengan Ibu Widya. Beliau dari Hindu ya. Beliau dari Hindu. Kita naikkan beliau. Bang Fighting Spirit. Buat teman-teman saya yang masih menyimak, udah Tony, apa kabar udah Tony? Gimana udah Tony? Sehat kah di Korea sana? Saya belum sempat membuatkan VT buat udah Tony. Insya Allah nanti saya coba. Aduh udah Tony, mohon maaf. Ini lagi di jalan lagi berjalan-jalan, udah mohon maaf. Mana nih Bu Widya, Bu Widika, tolong minta untuk masuk ya biar saya bisa menaikkan Anda daripada di bawah perang dengan jari. Silakan Bu Widika, minta ini ya. Anda klik ada dua gambar warna biru manusia, itu ada gambar warna pink dan biru. Anda klik itu, nanti Anda minta permintaan naik. Kita tunggu di sini. Oke, sebelum Ibu Widika kita
kasih kesempatan untuk berbicara. Ibu apa bapak ya? Kita silakan untuk kita sapa dulu. Lentera Indonesia. Selamat pagi kak, assalamualaikum kak, atau shalom kak, atau apa ini? Halo, selamat pagi Ibu. Hai, selamat pagi. Dari mana? Silakan tunjukkan perkenalkan diri, jati diri Anda, lalu background Anda, orang awamkah atau praktisi apakah, atau Anda seorang bapak ibu, dan suara Anda nulis sekali. Iya, nama saya Krahman, saya dari Manado. Maksudnya saya melihat banyak sekali sih diskusi-diskusi ataupun debat di TikTok ini. Saya sih merasa sangat sedih gitu ya, karena kalau sesuai pemahaman saya. Anda sebagai seorang praktisi kekristenan kah, atau Anda hanya seorang awam yang melihat diskusi-diskusi yang ingin memberikan keresahannya? Saya hanya seorang awam, Bu. Oke, silakan sampaikan keresahan Anda di sini dan kita akan menanggapi nanti. Narasumber saya ada Julius, ada Pak penegak keadilan akan menanggapinya. Silakan sebagai orang awam Anda. Saya sebagai orang awam itu sangat sedih saja sih melihat debat ataupun diskusi antar agama di dalam media sosial, apalagi di TikTok. Karena kan kalau misalkan saya pernah bertanya sama seorang ustadz, karena katanya di dalam surat Al-An'am itu kita tidak boleh memaki tuan agama lain, karena nanti mereka akan membalas jadi tujuan debat itu dan tujuan diskusi di dalam sosial media itu apa? Karena kan pasti kan berujung-ujungnya kan akan saling memaki antara satu sama lain, entah itu dari orang yang netizen yang mengetik ataupun yang di dalam berdiskusi. Jadi kalau menurut saya tidak perlu sih melakukan diskusi atau debat antar agama atau mempertanyakan soal ketuhanan agama lain, karena pasti setiap masing-masing individu itu akan mempertahankan keyakinan mereka masing-masing. Seperti itu sih kalau menurut saya, karena kan di dalam Al-Quran itu dalam surat Al-An'am itu kan jelas sekali di ayat 108 itu yang menerangkan hal seperti itu. Itu aja sih, Bu. Tetap di sini standby, kita akan menjawab. Setelah kami menjawab, maka Anda akan saya turunkan dan saya kasih kesempatan untuk berbicara terakhir kali menanggapi. Baik, selamat datang di room saya. Nikmati kopi yang sudah saya sajikan dan silakan makan cemilan yang sudah saya bagikan. Terima kasih. Oke, Pak Lentera. Siapa tadi namanya? Saya lupa. Siapa namanya? Nama saya Rahman, Bu. Rahman. Namanya Rahman. Oh, iya. Tapi Kristen ya. Salam kenal ya Bang Rahman ya. Pertama Bang Rahman, saya adalah pelaku diskusi atau pelaku debat, maka saya punya kapasitas untuk berbicara. Oke. Abang bertanya apa sih tujuan diskusi, maka saya menjawab dari perspektif saya tidak mewakili orang lain dalam hal ini. Diawali dengan motivasi saya turun ke ranah debat, pertama sekali adalah membentengi, meluruskan tuduhan-tuduhan terhadap agama Islam. Apa tuduhan-tuduhan terhadap agama Islam? Pertama, Nabi kami dituduh dengan sangat keji oleh beberapa akun yang saya bisa sebutkan siapa-siapa saja, dan bisa dilihat track recordnya siapa yang lebih dulu, saya atau mereka yang lebih muncul. Atau saya juga meluruskan bagaimana kesalahpahaman tentang sebutan nama Allah dalam Al-Quran. Kemudian saya juga meluruskan bagaimana pandangan mereka yang mencoba untuk menyamakan bahwa Isa itu adalah Tuhan di dalam Al-Quran. Itu di awal motivasi saya. Kemudian seiring berjalannya waktu, 3 tahun kurang lebih perjalanan saya dalam ranah diskusi, tentu ketika saya bertemu dengan banyak orang, motivasi saya pun seiring berubah. Anda mendengarkan saya, Pak? Ya. Iya, mendengar ini, Bu. Saya berubah dalam ranah apa? Dalam ranah motivasi saya berubah, yaitu mencintai keingintahuan saya ini. Ketika saya mengetahui sesuatu, saya merasakan ada sesuatu yang sangat nikmat, yaitu apa? Ilmu pengetahuan. Kemudian saya mulai untuk belajar. Kemudian pelajaran saya ini diawali dengan autodidak, yaitu dengan cara bertanya kepada orang-orang yang saya anggap memiliki kapasitas. Di antaranya seperti saya melihat kajian-kajian dari Profesor Manahem Ali sebagai seorang yang ahli filologi, kemudian saya menonton bagaimana Pak Bambang Nursena sebagai praktisi kekristenan yang diakui ya, dan kemudian saya membaca artikel-artikel dari Ibu Rita Wahyu yang adalah pengajar bahasa Ibrani dan juga pemahaman Bible dalam bahasa Ibrani. Kemudian saya juga menonton beberapa video-video seperti punyanya Pak Verbum Veritatis, kemudian saya melihat beberapa apologet Kristen seperti Rudy Yohanes. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana cara mereka menerangkan, menjelaskan apa yang mereka imani. Itu dulu ranahnya ya. Nah kemudian ketika Anda sedih melihat perdebatan, sama Pak, saya juga sedih melihat perdebatan. Kenapa harus ada perdebatan? Tetapi Pak, saya tidak bisa menghindari. Karena apa? Sebagai secara Islam, saya meyakini Rasulullah SAW telah menubuatkan atau sudah menyatakan bahwa memang
memang bahwa dunia ini semakin menuju kiamat itu tidak semakin baik-baik saja, Pak. Jadi buat apa saya risaukan, wah kenapa ada perang, kenapa ada ini? Loh, memang akan terjadi kok secara eskatologi. Nah, saya pun belajar eskatologi kekristenan, di mana banyak teman-teman Kristen menjelaskan bahwa nanti sebelum Yesus turun akan ada huru-hara, anak-anak Tuhan akan dizolimi, disakiti. Kenapa kaget pada akhirnya terjadi hal-hal seperti ini? Nah, kemudian Pak, diskusi, pertengkaran bukan hanya terjadi di ranah lintas agama, Pak. Anda lihat bagaimana pemain bola kemarin yang terjadi kecelakaan banyak orang. Itu kenapa, Pak? Itu juga harus dibahas harusnya. Jadi pertengkaran itu bukan hanya karena lintas agama saja. Tentang politik, bagaimana Pak kita diadu domba, kita ada cebong, ada kampret. Bahkan Korea Pak, penyanyi Korea aja jadi bahan pertengkaran Pak. Kalau kita bahas hal ini. Nah, masalahnya adalah Anda berbicara karena Anda melihat ini di ranah lintas agama. Nah, tujuannya sudah saya utarakan, saya katakan kepada Anda, kita tidak bisa menghentikan perdebatan ini. Kenapa? Karena setiap kita memiliki handphone masing-masing, Pak. Kita punya platform masing-masing. Setiap orang yang sudah 1.000 followernya itu bisa buka akun dan melakukan apapun yang dia mau. Tapi kita perlu ingat, Pak, kita ada di negara hukum. Negara kita ini negara yang memiliki undang-undang. Makanya gunakan fasilitas itu, Pak. Kalau ada yang menghujat di foto atau di video kan lalu dilaporkan, Pak. Biar aman. Gitu loh, Pak. Kita percayakan saja kepada pemerintah kita dengan hukum-hukum yang sudah diatur oleh undang-undang gitu loh. Itu bentuk ketaatan kita kepada pemerintah terkait tentang hati dan perasaan, Pak. Yes, Pak. Yes, saya sedih juga gitu ngelihat orang-orang debat yang saling menghujat. Ya, saya sedih. Tapi apa saya bisa menghentikan mulut mereka? No. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya masuk ke dalamnya, mencoba untuk membawa nuansa baru. Apa itu? Ya diskusi yang akademis. Pakai timer, pakai moderator, pakai tema. Dan pakai aturan-aturan yang kita sepakati bahwa aturan ini tidak melanggar moralitas. Terkait tentang diksi nanti, terkait tentang narasi nanti, apakah itu termasuk framing atau apa, itu saya anggap sebagai seni dalam diskusi. Di situ kan kita bisa bantah langsung gitu loh. Ya gitu. Sama seperti Bapak kalau naik ke ring tinju, akan ada nanti yang namanya apa? Tinju kanan, tinju kiri, tinju atas, tinju bawah. Kan ada aturan tetap, enggak boleh pukul kepala, enggak boleh pukul ini, pukul itu. Ada kan aturannya? Ya saya berlakukan juga hal seperti itu. Kita punya istilah yang disebut dengan logical fallacy, kesesatan dalam berpikir. Orang bisa menilai itu, orang juga banyak belajar. Oh, bagi mereka yang awam, biarkan mereka belajar bersama kita di sini. Makanya kita hadirkan edukasi, informasi yang bisa terpercaya, bukan asumsi pribadi. Tunjukkan datanya. Dari mana Uni Rifa tahu kalau tauhid itu adalah begitu? Dari Al-Quran. Mana ayatnya? Ini dia. Siapa yang mengatakan seperti itu? Oh, imam ini, imam ini, imam ini. Jelas. Itu namanya apa? Edukasi. Biar teman-teman kita yang di bawah ini merujuk nanti, Pak, kepada literasi yang kita baca. Oh, ternyata Uni Rifa salah loh tadi. Nah, itu ilmu buat mereka, Pak. Akhirnya mereka membaca Al-Quran gitu loh. Jadi saya rasa bagi saya diskusi lintas agama adalah sesuatu yang harus dilakukan. Begitu ya. Nah mungkin itu dulu Pak Lentera Indonesia. Sebelum Anda saya turunkan, ada lagi yang ingin disampaikan di sini. Sebelum saya sapa Budak Melayu. Saya masih belum masuk ke... Iya benar. Kalau diskusi yang saya selama ini saya melihat diskusi Ibu itu sih bagus sih. Beda dengan diskusi-diskusi yang lain, karena kalau diskusi yang lain itu mereka saling mendebat, kemudian biasanya berdebat itu bukan secara akademis sih. Saya melihat hanya asal ngawur, hanya berdasarkan apa yang ada di pikiran mereka tanpa ada literatur. Kemudian pertanyaan terakhir Mbak sebelum saya turun, boleh Ibu ya jelaskan mengenai surat Al-An'am ayat 108 itu Mbak. Terima kasih. Yang Anda sampaikan tadi ya? Iya. Al-An'am 108 ya. Anda tetap standby di sini untuk mendengarkan jawaban. Karena di sini kita akan sapa juga saudara. Rifa, saudaramu aja sendiri kehujat kok ya. Saudaramu itu orang kehujat. Assalamualaikum. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Nanti mau bicara biar jelas, saudara. Indonesia negara adab. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Jadi ada adabnya ya teman-teman yang naik. Ucapkan salam atau minimal selamat siang atau selamat pagi ya. Oke, kita sapa dulu Bang Al-Fakir. Assalamualaikum Bang Al-Fakir. Waalaikumsalam. Mengaji sama orang Syiah, kau makin baik. Ketika kau mengaji sama orang Syiah, kau makin baik.
Ya kan? Kayaknya lu Tapi gagal kalau kau udah kumu gabung alap ini sama bukan tim gagal Rifa, kumu alap ya, gagal ku tapi jadi manusia kalau ya Anda kamu, ini ya. kalau Gua turunkan lagi. Udah ku bilang haleluya. Tombol Ini turun yang, nah, Uni yang protes siapa ini? Bang Lentera Indonesia. Nah, Bang Lentera itu barusan belum debat agama, Bang Lentera ya. Anda bisa lihat ya, manusia-manusia seperti itu nggak punya adab ya. Itu belum konteks agama itu ya. Kita ngomongin adab sesama manusia aja, mereka nggak tahu adab gitu. Jadi kita nggak bisa Bang gitu ya, harus kontekstual dan tahu bagaimana ranahnya di dalam dakwah, begitu Bang Lentera ya. Ya, beliau menanyakan tafsir Al-Quran, nanti kita jawab itu. Bang Lentera tetap standby di sini. Mudah-mudahan Bang Lentera bisa menyaksikan apa yang kita hadapi sehari-hari. Seperti yang tadi itu ada yang turun naik kayak teh celup tadi, udah disaksikan ya. Oke. Bang Al-Fakir, silakan Bang Al-Fakir masuk ke menanggapi apa yang sebenarnya saya mau bahas beberapa tema. Kita jangankan isi kulit saja belum kita sentuh, kita masih berputar-putar di teknis. Oke, Bang Al-Fakir, tema kita tentang teknis ini adalah tentang penghujat dan penista. Bang Al-Fakir silahkan untuk menyampaikan argumentasinya, tanggapannya, dan saya harapkan ini adalah edukasi buat kita bersama. Silakan Bang Al-Fakir. Baik, terima kasih Uni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam undang-undang negara kita, ketentuan hukum, kita itu tidak boleh menista agama manapun, itu ya, catat ya, agama manapun. Tapi kita tahu dalam sejarah yang ada, ya, kita pernah ada kasus besar di